Pesantren BM.com membangun generasi Qurani produktif. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling membunuh. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih khususnya kepada para panitia, wabil khusus Ibu Jamaah Majelis Taklim Sulaiman Al-Habib dan ibu-ibu jamaah, ibu-ibu pengurus Al-Ittihad yang sudah membantu kami untuk mengadakan pengajian bulanan ini. Mudah-mudahan pengajian kita berjalan dengan lancar, dengan tertib, turun rahmat, turun maghfirah dan turun keberkahan untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semuanya yang hadir di sini, saya sebagai pengurus Majelis Taklim Al-Ittihad mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah hadir di sini untuk memenuhi undangan kami. Mudah-mudahan Majelis Taklim ini selalu dipenuhi oleh jamaah-jamaah yang hadir di majelis-majelis taklim yang berada di Perum Sudirman Indah ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'dah. Yang saya hormati Ketua DKM beserta Ibu, yang saya hormati Ustazah Toharoh, Pembina Pengajian Blok D, yang saya hormati Umi Titi, Ketua Majelis Taklim Al-Ittihad, yang saya hormati Ketua-Ketua Majelis Taklim Mushola, Ketua-Ketua Majelis Taklim RT Sudirman, yang saya hormati Ibu LW. Ada Bu LW-nya? LW. Tapi ini ada LW-nya kan Sudirman. Tapi Ibu LW-nya satu LW kan ya? Titip salam buat Bu LW. Salam sayang.
Yang saya hormati Ibu RT. Ada berapa RT? Ada berapa RT-nya? 8 RT. Yang hadir RT 1. Yang lain mana? Mana Ibu RT? RT 1, RT 2. Oh ini RT 4, RT 1. Warganya nyariin, mana Bu RT ya? Mana Bu RT? Oh warga RT 1 mewakili Ibu RT. Subhanallah, warga yang salihah. RT 2 warganya, RT 3 warganya, RT 4 ada Ibu RT-nya. RT 5 warganya, RT 6 warganya. Ada? Nggak ada. Warganya. RT 7, RT 8. Ada Bu RT? Ibu RT? Warganya juga. Baiklah, karena Ibu RT yang hadir 1, Ibu RW juga nggak hadir. Ada hadiah dari saya. Ya. Walaupun kaos kaki itu kaos kaki bagus dan harganya lumayan. Ya. Jadi mudah-mudahan nanti kalau saya datang ke sini Ibu RW dan Ibu RT semuanya hadir dan saya harus sedia 11 kaos kaki. Ngarep. Habis entah jualan saya. Masya Allah. Kalau Ibu RW, Ibu RT hadir itu pahalanya double. Ya, pahala sebagai pemimpin di dalam masyarakat dan juga pahala mencontohkan kebaikan dalam agama. 2. Jadi dia itu berfungsi sebagai abdi negara dan berfungsi sebagai abdi Allah. Jadi 2 pahalanya Bu. Makanya jadi Bu RT. Sok atuh pada jadi Bu RT. Biar kalau datang ke majelis pahalanya 2, double. Tadi kan udah dijelasin sama Bu Ustazah. Pahalanya datang ke majelis. Kalau dia itu Bu RT, Bu RW pahalanya double. Ya, salam sayang buat Bu RT-nya masing-masing. Salam sayang. Oh iya, boleh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah Allah perjumpakan kita di sebuah siang yang barokah. Masya Allah, karena karunia Allah lah kita jumpa lagi. Ibu, Majelis Taklim Al-Ittihad ini punya memori indah di dalam hati saya. Jadi kalau yang penghuni-penghuni lama pasti ingat peristiwa itu. Jadi saya seperti bernostalgia kalau datang ke sini. Zaman Sudirman belum punya masjid, belum punya musola. Sekitar tahun berapa Bu Ninis? 2011 mungkin ya. Jadi 11 tahun yang lalu. Taklim di sini di tenda Bu. Jadi taklimnya di tenda. Berapa kali saya ngisi taklim ke sini di tenda. Yang nggak pernah saya lupakan adalah waktu taklim hujan. Luar biasanya jamaah nggak ada yang bubar. Pasti ingat ibu-ibu yang bawa anak, nggak ada yang bubar Bu. Yang tadinya duduk berdiri karena saweran, makin lama hujan makin deras, akhirnya mereka maju. Masya Allah, tidak akan terlupakan. Maju, makin langsung maju berdiri. Dan saya ceramah berasa seperti lagi upacara bendera. Berasa jadi di blok D ya? Blok C. Masya Allah, itu nostalgia yang gak akan terlupakan. Artinya apa?
Semangat ibu-ibu Al-Ittihad tuh luar biasa, luar biasa. Saya kasih lagu ya. Ambil suara dulu. Saya kasih lagu, dengerin, hafalin. Umakna. Majelis Ta'lim Al-Ittihad, jamaahnya rajin sholawat, rajin sholat, rajin zakat, semuanya mendapat rahmat. Apa? Sekali lagi. Majelis Ta'lim Al-Ittihad, jamaahnya rajin sholawat, rajin sholat, rajin berzakat, semuanya mendapat rahmat. Amin ya Allah. Buat yang baru, kenalan dulu deh sama saya. Kalau yang lama mau udah kenal, itu ya mah orang lama, makanya ngeluarin flyer. Emang ini orang bakal panjang, ini mah orang pui, gitu ya. Oke, kenalan dulu. Namanya udah kenal, ya. Biasanya saya ada yang manggil Umi Lati, ada yang manggil Umi Azam. Tinggal di Pui Permai, alhamdulillah punya pondok di Bantal Panjang. Jadi masih bolak-balik ya. Status 626. Status saya 626. Apa tuh? Anak 6, mantu 2, cucu 6. Jangan gitu, aduh tak saya kayak. Cucu 6, alhamdulillah. Ya. Jadi ada amanah pondok pesantren di Bantal Panjang. Itu wakaf keluarga kami, keluarga saya. Jadi wakaf keluarga saya kelola pondok di Bantal Panjang, pembina pondok di Bantal Panjang, namanya Pondok Pesantren Baitul Muqaddas. Diingat-ingat, Baitul Muqaddas. Ya, jadi pondok pesantren ini tahfiz dan entrepreneur. Sekarang sudah ada yang mondok tahfiz, dan mulai tahun ini dibuka MTS. Jadi anak-anak ibu silakan didaftarkan di pondok kami. Nanti yang butuh brosur ada di Bu Ninis. MTS, tahfiz, dan entrepreneur. Jadi nanti insya Allah setelah 3 tahun lanjut ada aliyah. Maksudnya entrepreneur, selain diajarkan pelajaran sekolah, kemudian menghafal Al-Quran juga, targetnya 30 juz selama 3 tahun. Kemudian entrepreneur, tahu entrepreneur ya Bu ya? Diajarin berwirausaha. Jadi itu selling pointnya pondok kami ajarkan berwirausaha. Nanti anak-anak akan diarahkan sesuai life skillnya, kemauan dan kemampuannya. Diajarin bercocok tanam, beternak, konveksi, menjahit, bahkan yang suka nulis-nulis diajarin literasi, ya, dan sebagainya. Kenapa? Supaya nanti ketika lulus SMA mereka nggak bingung mau ngapain. Kebanyakan udah punya hafalan Quran, selesai mondoknya nggak punya uang buat kuliah, bingung mau ngapain. Itu yang kita prihatin. Jadi selling pointnya nanti setelah lulus SMA, lulus aliyah, insya Allah anak-anak tahu apa kemampuan dan kemampuan dirinya di dalam menghadapi kehidupan. Intinya ibu nyekolahin anak kan itu kan, dia dapat ijazah dan bisa kerja, ya kan? Iya. Maka kita kasih itu. Dan alhamdulillah anak-anak kami punya bisnis. Jadi anak-anak nanti diajarkan sesuai bisnis yang kami punya. Anak saya nomor 1, dia itu ahli desain grafis, nomor 2 ahli digital marketing, dan mereka punya perusahaan namanya PT Berkaos Sandang Sejahtera. Jadi anak-anak kami punya konveksi. Nanti anak-anak ibu kalau pesantren, sekolah MTS akan
diperlihatkan bagaimana proses konveksi itu. Kemudian adik saya yang donatur utama pesantren punya toko grosir besar di PGMTA Tanah Abang. Jadi nanti anak-anak ibu bisa melihat bagaimana proses jual beli dalam skala nasional. Kemudian saya juga punya ponakan yang punya production house. Bahkan salah satu filmnya masuk nominasi FFI. Jadi anak-anak ibu akan diperlihatkan bagaimana proses production house. Kemudian saya sendiri kebetulan bu seorang penulis. Jadi anak ibu kalau sukanya nulis-nulis akan diajarkan literasi juga. Seperti itu ya bu ya. Jadi kalau ibu masih bingung anaknya mau mondok di mana, silahkan. Ada program beasiswa. Ada juga pilihan. Jadi mampunya berapa, di situ ada pilihan. Ya, dan insya Allah fasilitasnya pondok modern. Jadi tidurnya pakai ranjang seperti itu ya bu ya. Ada kipas anginnya. Masing-masing satu anak satu lemari. Akan dibuat nyaman seperti itu insya Allah. Sehingga anak benar-benar termotivasi untuk menghafal dan belajar. Itu ya bu ya sekilas tentang pondok saya. Ada yang masih ingat nama pondoknya? Tunjuk tangan. Yang paling cepat. Ibu itu yang tunjuk tangan duluan. Yang kerudung ungu ya. Bu milih. Bu RT juga. Dia Bu RT juga. Alhamdulillah. Jadi hadiah ini untuk sebagai Bu RT dan sebagai yang menjawab. Satunya entar ada dompet lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita salawatan dulu ya bu ya. Masya Allah kalau taklim udah panas tuh rasanya. Tantangan buat saya. Ibu, ingat nggak salawatan zaman kita kecil? Ini yang begini nih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi tanpa ati iku lima perkarane kaping pisan maca Quran lan manane kaping pindho salat wengi lakonana kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat weteng kudu ingkang luwe kaping lima zikir wengi ingkang suwe sekabehane lamun bisa dilakoni insyaallah ta'ala ngijabahi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ada yang nggak ngerti artinya? Aduh, Umi mah rasial banget. Oke, saya kasih bahasa Indonesianya dah. Buat orang Sunda, orang Palembang, orang Batak, orang Aceh yang tidak tahu bahasa Jawa. Orang Padang, orang mana lagi? Palembang. Obat hati itu
suaranya ya Bu ya. Mohon maaf suaranya agak ini kalau kurang tidur. Ya. Jadi obat hati itu ada. Ada yang lagi galau di sini? Banyak. Tapi suami gimana? Aman? Terkendali? Alhamdulillah. Anak-anak aman? Mertua tetangga? Cucian aman cucian? Cucian piring? Cucian piring mentah ibu-ibu majelis taklim. Tenang aja, cucian piringnya nggak bakalan marahin kesini kok Bu. Ya nggak bakalan datang kesini cucian piring. Insya Allah yang penting tadi berangkat sudah pamit, cium tangan sama suami. Iya. Oh suami kerja, tapi kan udah pamit ya. Iya, aman ya. Ya, mungkin galaunya masalah lain. Iya Bu, namanya kehidupan, galau itu wajar lah. Kalau nggak pernah galau malah aneh. Nah, makanya kalau orang sekarang bilang healing ya Bu ya, healing itu apa Bu? Wih, salah. Muta-muta itu salah satu jenis healing. Jadi healing itu bahasa psikologi Bu, bahasa dokter jiwa. Jadi healing itu artinya menyembuhkan jiwa. Penyembuhan jiwa itu healing. Nah, kalau perempuan healingnya itu 3 macam Bu. Rongakno. Perempuan tuh healingnya 4 macam, maaf bukan 3, 4. Kalau dia marah, healingnya makan. Benar nggak? Itu tetangga sebelah, Masya Allah, jemur pakaian di depan rumah saya. Mobil saya mau lewat nggak bisa. Makan dia, makannya Masya Allah. Makin sering marah, makin banyak pengeluaran. Kalau dia sedih, healingnya tidur. Karena ngelihat si Lesti balikan lagi sama suaminya, ibu-ibu sedih. Atulah netizen Indonesia kepo, dia balik lagi pakai hati, ibu dah sedih. Kalau orang sedih jangan diajak makan. Healingnya tidur, bangun tidur dia baik. Kalau kecewa, healingnya ngomong. Jadi kalau hati kecewa itu cenderung pengen diajak ngobrol. Suaminya ternyata chattingan sama sekretaris. Dia itu pengen diajak ngobrol. Ajak ngobrol. Dengerin dia ngobrol apa. Ya. Kalau dia marah nggak selesai marahnya. Kalau dia tidur nggak bisa tidur juga. Jadi kalau kecewa healingnya ngobrol. Kalau bosen atau kesepian, nah baru healingnya jalan-jalan. Ibu-ibu yang diingat itu doang. Berarti ibu-ibu pada bosen dan kesepian. Iya, ya itu healing menurut psikologi. Tapi kalau menurut para ulama itu tadi, ya di dalam kitab Tibul Qulub itu bahwa yang namanya obat hati itu 5 tadi. Itu obat yang paten. Kalau healingnya bapak-bapak 1 aja Bu. Tahu healingnya bapak-bapak. Kalau itu yang 4 kan healingnya ibu-ibu ya. Healingnya bapak-bapak 1 aja apa? Tidur. Benar. Dia malah tidur, sedih tidur, kecewa tidur, capek tidur, bosan juga tidur. Coba aja, ada masalah di kantor pulang-pulang belum copot baju, belum copot kaos kaki, tidur. Ya, baik. Jadi healing menurut para ulama ada 5 tadi yang disebutkan. Tapi kita mau bahas 1 yang pertama. Apa tadi yang pertama? Baca Quran dan maknanya. Kenapa sih baca Quran kok dan maknanya? Sebenarnya Bu, Al-Quran itu
dibaca doang, dilantunkan doang, tilawah doang Bu, itu sudah bikin obat buat hati kita. Ya, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa, dan tidaklah diturunkan Al-Qur'an itu kecuali dia itu obat bagi orang beriman. Setiap interaksi dengan Al-Qur'an itu adalah obat. Sebenarnya nggak pakai arti juga Al-Qur'an itu obat. Tapi ada tapinya. Kalau hati lagi galau, ya, kalau hati lagi butek, biasanya bacaan Al-Quran itu susah buat nyangkut di hati kita, seperti tertutupi. Makanya karena kita nih Bu ya, yang galau-galau itu kan ya, itu punya dua komponen, yaitu hati dan otak. Kalau hatinya lagi galau, kita fungsikan otak. Makanya baca Quran dengan maknanya. Karena ketika kita baca maknanya itu kita memfungsikan otak. Baca makna, merenung, membaca makna, merenung, tadabur, memahami tafsir itu adalah pekerjaan otak. Ketika otak kita bekerja, diharapkan dia bisa menyentuh hati. Karena otak dan hati tempatnya ada di dalam Jadi dari otak kemudian menyentuh hati. Ya, kata Imam Ibnul Qayyim, letakkan otakmu di dalam hati supaya lurus. Ya, jadi baca Quran dan maknanya. Kita maknai satu surat di dalam Al-Quran, yang surat ini menurut Imam Syafi'i, surat ini seandainya seorang beriman memahami surat ini, maka surat ini mencukupi bagi semua kehidupannya. Jadi ibu galau apa aja, punya masalah apa aja, kebingungan bagaimanapun, kalau baca maknanya, meresapi, memahami dan mempraktekkan surat ini, insya Allah itu jalan keluar, itu healing yang nyata buat kita. Dan kita semua sudah hafal ayat ini. Surat ini dulu Rasulullah ketika buka majelis selalu ditutup dengan surat ini. Para sahabat kalau ketemu ngobrol silaturahim, bertamu, mau berpisah, mau pulang, baca surat ini. Dan surat ini saya yakin ibu-ibu sudah hafal semua. Ditebak dulu di dalam pikiran. Ada satu lagi, saya minta bacakan surat, tebak nama suratnya dan bacakan suratnya. Ditebak dulu dalam pikiran. Surat ini ibu-ibu saya yakin hafal. Kenapa? Nih saya kasih clue-nya. Dulu zaman kecil TPA, biasanya kalau ustazah ngajar tuh ngantuk. Tapi begitu dibaca surat ini jenggelek, bangun. Makanya langsung hafal surat ini. Karena kalau dibaca surat ini berarti tandanya mau pulang. Surat apa? Ustazahnya boleh enggak? Tadi Bu itu yang kerudung hitam tadi di situ mana? Katanya ustazahnya enggak boleh. Oh ini enggak kelihatan katanya dia curang. Jadi yang mana dulu? Tadi bertanya, jangan dong. Tapi saya udah nunjuk ibu yang hitam itu. Nah sekarang bacakan dulu surat Al-Asr ini. Baca dulu suratnya. Ayo baca aja, baca. Gak usah pakai mic, gak apa-apa, ibu-ibu diam semua. Oke, boleh, tapi panjang pendeknya, makhrajnya, waqaf wasalnya masih salah, nggak apa-apa, saya kasih buat semangatnya. Dan nanti belajar sama ustazah ya,
supaya dibetulkan makhrajnya, panjang pendeknya, dan wakaf serta wasolnya, Bu. Nah, nanti silakan belajar sama Ustazah Tohara supaya dibetulkan. Ya, kita baca sama-sama ta'awudz dan bismillah dulu, nanti saya talaki sebentar. Ya, ta'awudz ya. A'udzubillah sama bismillah aja. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama baca wal asr. Dengerin dulu ya. Dengerin kalau saya bilang ayo Bu, baru Ibu dengerin. Oke? Jadi di waqaf wal asr. Ya, kalau ibu bacanya wal asri, dia harus diwasol, harus disambung. Jadi kalau wal asri berarti ibu harus wal asri innal insana, tidak boleh wal asri berhenti. Kalau berhenti harus wal asri. Kalau wal asri berarti diwasol. Kalau berhenti atau wakaf dia wal asr. Ayo Bu, wal asr. Oke. Ayat kedua nanti ya tiawinnya. Inna ada tasdid berarti didengungkan ya. Innal insana lafi khusrin illa. Ya. Jadi dia illanya dibawa. Kenapa? Setiap surat di dalam setiap ayat, setiap ayat di dalam Al-Quran, akhir ayat boleh berhenti, boleh. Jadi sebenarnya berhenti lafi khusr itu pun boleh. Tetapi kalau ayat selanjutnya diawali dengan illa, itu jadi qabih. Qabih itu jelek berhenti di situ. Jadi jelek berhenti sebelum kata illa. Makanya dilanjut. Innal insana lafi khusrin illa. Ayo Bu. Innal insana lafi khusrin illa. Diingat-ingat ya. Illahnya dibawa supaya tidak qabih. Nanti kalau tilawah di ayat lain, di surat lain ada kata illa, jangan diwakafkan sebelum illa. Illanya di bawah. Ya. Kemudian kita lanjutkan ayat selanjutnya panjang. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Karena panjang, ibu boleh berhenti di watawassaw bil haq. Perhatikan wakafnya. Hak itu ada tasdid. Ini tasdid ya Bu ya, bukan tasjid. Siapa yang masih nyebut tasjid? Kayaknya seluruh Indonesia nyebutnya tasjid. Aku heran, ustazahnya beda, ustadznya beda, kok kompak nyebutnya tasjid. Ini tasdid. Hak itu ada tasdidnya. Tasdidnya ini tidak hilang, kita tahan sebelum dipantulkan. Huruf qaf punya sifat qalqalah, punya sifat tambahan qalqalah. Jadi wakafnya tetap berqalqalah, tapi dikarenakan ada tasdid kita tahan. Ya, jadi saya contohkan wa tawassaw bil haq. Haq tahan dulu baru pantulkan. Wa tawassaw bil haq. Bisa dari watawa? Bagus. Sekarang dari illa. 1, 2, 3. Illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haq. Hak. I-nya jangan dibawa. Oke.
Gitu ya Bu ya. Wah, nanti kalau baca tilawah dimanapun ada hak kemudian tasdid atau huruf-huruf qalqalah lain ada tasdid. Contohnya apa? Tabat. Tabat yada abi lahabin watab. Watab. Ibu udah begitu belum? Padahal masih ditabat. Atuh Umi, saya udah hatam berkali-kali masih ditabat, dia salah. Ya, itu ada tasdid dan ba itu huruf qalqalah. Watab. Ya. Diteruskan, wa amil salihah wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ayo Bu. Wa tawassaw bis sabr. Sadaqallah. Udah sadaqallah berarti saya pulang ya? Iya. Iya. Enggak. Kan belum dimaknain, baru dibaca doang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas sababun nuzulnya, sebab turunnya surat Al-Asr ini. Disebabkan turunnya surat Al-Asr itu disebabkan oleh apa? Jadi pada zaman dahulu kala, ya, saya bacakan dulu tafsir Imam Jalalain yang saya bawa ini, kitab tafsir Imam Jalalain ayat pertama ya, sebelum bercerita tentang sababun nuzulnya. Lah tadi udah dibuka, dia kemana? Ya, saya bacakan tafsirnya. Mabuk saya ini silinder, jadi kalau baca itu harus dibuka ya. Ya, wal asr ayat pertama tafsirnya adalah ad-dahr, waktu, auma ba'da zawali ilal ghurubi au salatil asr. Jadi dimaknain oleh Imam Jalalain bahwa al-asr itu artinya waktu atau waktu sesudah zawal sampai kepada waktu ghurub. Zawal itu adalah ketika matahari lingsir dan bayangan lebih panjang daripada bendanya, itu zawal. Sampai ghurub yaitu sampai terbenamnya matahari atau waktu sholat asar. Ya, kenapa Imam Jalalain mentafsirkan bahwa al-asr ini bisa berarti waktu sholat asar? Adalah berdasarkan sababun nuzulnya, yaitu orang-orang Arab jahiliyah dulu Bu. Kalau habis asar, ibu kalau didongengin biasanya senang, tak dongeng ya. Biasanya kalau habis asar mereka itu Bu duduk-duduk cangkok-cangkok kalau kata orang Jawa Timur. Duduk-duduk, kemudian mereka bercanda-bercanda, kemudian ngobrolin tentang perdagangannya, untung ruginya. Dan biasanya ada juga yang bercandaannya nyolot. Ada ya teman kita begitu, bercandanya keterlaluan, kalau kita tersinggung malah bercanda gitu. Bercanda tuh bukan bikin orang marah Bu, bercanda tuh bikin orang ketawa. Kalau bercanda cuma yang ketawain diri sendiri itu bukan kebercanda namanya. Jadi orang-orang Arab jahiliyah itu mereka sehabis asar biasa duduk-duduk santai-santai, bercanda-bercanda, menceritakan tentang perdagangannya, untung rugi dagangnya, sampai kadang-kadang saling menyinggung, sampai pada berantem, berkelahi, dan itu sering sekali terjadi. Sehingga orang-orang Arab jahiliyah mengatakan bahwa waktu asar adalah waktu kutukan, waktu sial itu mereka. Maka kemudian turunlah surat ini. Di ayat pertama Allah bersumpah dengan waktu, wal asr. Jadi wa di sini bukan waw ataf tapi waw qasam. Wa-nya artinya adalah sumpah. Demi waktu asar, untuk menjelaskan kepada manusia bahwa bukan waktu asar yang bawa sial, bukan waktu asar yang membawa kutukan, tetapi tergantung manusianya sendiri. Maka Allah sampai bersumpah dengan waktu, dan di surat yang lain pun banyak Allah
Allah bersumpah dengan waktu. Wal fajr, demi waktu fajar. Wal duha, demi waktu duha. Wal lail, demi waktu malam. Kenapa? Ini menandakan, mengajarkan kepada kita bahwa waktu itu sangat berharga. Jangan buang-buang waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, kemudian innal insana lafi khusr. Ayat selanjutnya, sesungguhnya manusia, al-insan di sini ma'rifah, ada alif lam ta'rif. Artinya menunjukkan semua golongan manusia. Itu ya, semua manusia, baik itu Islam maupun non-muslim, itu lafi, la di sini laqad, sungguh, fi di dalam, Husainnya, kalau Husainnya ini nakirah, dia melambangkan bahwa ya, jadi Husainnya ini isim nakirah, nggak pakai alif lam ta'rif, dia melambangkan bahwa kerugian yang meliputi kerugian di segala bidang, yang meliputi semua jenis kerugian. Jadi di sini sudah ada di depan itu kata inna, sesungguhnya, kemudian Allah tegaskan ada kata lafi, la-nya itu dari artinya sesungguhnya juga. Allah mau menegaskan sesungguhnya semua manusia itu rugi. Ya. Imam Jalalain menjelaskan fi tijarah sebagaimana ruginya orang berdagang. Kalau ruginya orang berdagang itu cuma di dunia, tapi ruginya manusia yang paling mengerikan adalah ketika dia rugi di akhirat. Jadi Allah ingin mengatakan kepada orang-orang Arab jahiliyah dan juga kepada kita semua umatnya Rasulullah Muhammad SAW bahwa ketika kita sibuk dengan perdagangan, menghitung untuk rugi dagangan, maka sesungguhnya ada yang harus lebih diperhatikan untuk rugi, yaitu perdagangan kita untuk urusan akhirat. Gimana orang manusia bisa rugi? Rugi itu apa? Kalau orang dagang rugi itu gimana, Bu? Modalnya besar, pendapatannya nggak ada, itu rugi kan? Maka begitu juga manusia. Kita dikasih modal ini besar, Bu, oleh Allah. Coba lihat tubuh kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bukankah harganya itu miliaran, Bu? Miliaran, bahkan triliunan. Ibu tahu ada yang jual beli ginjal ratusan juta, hati ratusan juta. Yang saya qadarullah punya anak yang ke-6, Masya Allah, yang Allah karuniakan banyak sakit bawaan, di jantung, di pencernaan, bahkan dia sempat kolostomi. Itu biaya berobatnya dan biaya pengobatan khususnya, biaya susu khususnya itu ratusan juta, Bu. Andaikan nggak pakai BPJS pun biaya susu khususnya dan perawatan kesehatannya sudah ratusan juta. Maka anggota tubuh kita ini mahal banget. Allah kasih anggota tubuh yang sangat mahal. Dulu saya pernah ngisi di Cingluh. Tahun berapa saya lupa, ngisi di Cingluh, dan HRD-nya perempuan, dia tuh curhat sama saya, Umi, di sini banyak terjadi karyawati yang terlibat hutang karena gaya hidup yang lemburan, nggak sesuai dengan pengeluaran. Sampai kemarin ada istri seorang karyawati yang datang kepada saya nangis-nangis bilang mau jual ginjal. Kok bisa? Karena dia sudah bertumpuk hutangnya, suaminya marah kalau nggak dilunasin hutangnya bakal dicerai. Padahal suami istri kerja karena gaya hidup ini ya. Jadi dia tahu bahwa ginjal itu mahal sekali. Pernah juga ada seorang ustadz yang punya liver dan livernya harus diganti, itu biayanya miliaran. Masya Allah, Bu. Jadi tubuh kita ini mahal, Bu, triliunan.
Bahkan puluhan triliun kalau dihitung satu ke satu ya Bu ya. Itu saya baru cerita tentang hati dan ginjal. Dengan modal mahal yang Allah berikan ini, kemudian kalau kita melakukan perbuatan yang tidak berharga di hadapan Allah, jadilah kita orang yang rugi. Modalnya banyak, dapatnya gak berharga. Jadi anggota badan yang mahal ini kalau kita lakukan di dalam hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita rugi. Udah modalnya mahal melakukan hal yang tidak berharga. Itu yang disebut dengan rugi. Tapi jangan khawatir. Ada kok orang yang gak rugi. Makanya ada kata illa. Illa itu artinya kecuali. Empat syarat supaya kita tidak menjadi rugi. Illalladzina amanu, beriman, meyakini kebenaran syariat Islam, meyakini kebenaran semua yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meyakini semua isi Al-Qur'an, meyakini semua ketetapan hukum-hukum yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa yang halal adalah halal dan yang haram adalah haram. Ya. Kemudian itu apa bedanya iman sih? Sama-sama ada dua orang. Sama-sama enggak pakai kerudung. Sama-sama enggak pakai kerudung. Yang satu bilang, ya Umi, saya pengen banget pakai kerudung. Pakai kerudung itu wajib. Tapi saya belum bisa pakai kerudung karena saya masih kerja dan di pekerjaan saya nggak boleh pakai kerudung. Sedangkan suami saya nggak kerja. Maka orang ini walaupun belum menutup aurat, dia sudah dikategorikan beriman kepada hukum Allah. Nah yang satu lagi nggak pakai kerudung, kemudian dia bilang, suka-suka lah, masih muda mah, kapan-kapan mau pakai kerudung. Itu anaknya Pak Kiai juga nggak pada pakai kerudung. Nah yang seperti ini berarti dia tidak mengimani hukum Allah. Itu bedanya iman ya, keyakinan. Tapi nggak cukup iman aja. Makanya ibu tadi yang belum pakai kerudung, walaupun dia mengimani, itu belum laku Bu, harus ditambah lagi. Sesudah iman apa? Wa amilu sholihan, beriman dan beramal saleh. Setelah dia meyakini bahwa pakai kerudung itu wajib, ya dia harus beramal. Iman dan amal saleh itu seperti dua sisi mata uang. Ibu, nih ibu yang pakai cadar. Seandainya ya, nggak beneran kalau ibu ngarep lagi. Seandainya Umi kasih uang 100.000, mau nggak? Seandainya mau, tapi gambarnya sebelah doang. Gambarnya sebelah doang, mau lah, mau dong. Nggak mau, kenapa nggak mau Bu? Nggak laku. Begitu juga iman dan amal saleh. Seperti dua sisi mata uang, harus ada dua-duanya. Iman saja tanpa amal saleh nggak laku. Maka kalau ibu sudah meyakini hukum Allah, ini halal, ini haram, kerjakan. Iman itu komponennya 3. Qaulu bil lisani, tasdiqu bil qalbi, amalu bil arkani. Dikatakan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan dilakukan dengan perbuatan. Ya, amal saleh itu yang akan jadi teman kita dari dunia sampai akhirat nanti, yang akan membuat kita nggak rugi. Ingat lagunya Apik Bu? Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Teman sejati hanyalah
Punya dong. Tapi Bu tanya bestinya. Sebesti-bestinya kalau kita masuk kubur, besti mau nggak ikut di kubur? Kagak lah. Jangankan besti, suami aja kagak mau ya. Makanya ada kan kasidahnya. Walau wajahmu cantik jelita, Israel datang tiada berguna. Suami menangis sebelah mata sambil berpikir siapa gantinya. Ya enggak? Bawa-bawa ikut ke kubur sama dia. Aduh repot, kagak ada yang masak, kagak ada yang nyuci, kagak ada yang nemenin bobo. Siapa gantinya? Bu, secinta-cintanya, sesayang-sayangnya suami, anak, orang tua, kakak, adik, apalagi cuma besti, gak ada yang mau nemenin kita di kubur, bukan? Maka teman sejati hanyalah Allah kita. Makanya jangan pernah lelah untuk beramal baik. Kadang-kadang ibu tuh udah sholat terus-terusan, tapi mah miskin-miskin aja. Bapak ngaji mah rajin, penghasilan mah 10 koma. Ibu ya, penghasilannya 10 koma. Amin, tanggal 10 udah koma. Masya Allah, ngaji aja, ketaklim aja, sholat terus, puasa terus, tutup aurat. Jangan pernah merasa rugi kalau kita berbuat baik. Justru kebaikan itulah yang membuat kita tidak akan jadi rugi dunia akhirat, Bu. Dunia akhirat kita akan untung. Orang-orang yang berbuat baik, berbuat amal salih, itu kalau di dalam surat Al-Mutaffifin ada di Illiyin. Ya. Wa ma adraka ma Illiyun. Wa ma adraka ma Illiyun. Sesungguhnya inna kitabal abrar fi Illiyin, sesungguhnya kitabnya orang-orang yang berbuat baik itu di Illiyin. Wa ma adraka ma Illiyun. Apa itu Illiyin? Apa itu Illiyun? Kitabun marqum, kitab yang terpahatkan. Yashhaduhul muqarrabun, disaksikan oleh para malaikat. Ibu, setiap ibu berbuat amal saleh, setiap ibu beribadah kepada Allah, setiap ibu berbuat baik kepada umat manusia, itu amal saleh ibu dinaikkan ke atas, ke Illiyin. Jadi yang namanya Illiyin adalah kitab yang letaknya di atas langit ketujuh. Kalau orang yang berbuat maksiat, catatannya di Sijin. Sijin ada di surat Al-Mutaffifin juga. Apa itu? Wa ma adraka ma Sijin, kitabun marqum. Kalau Sijin, orang yang berbuat dosa, catatannya di Sijin. Sijin itu adalah kitab di bawah di dasar bumi, di bagian bumi yang paling dasar. Jadi kalau ada yang berbuat dosa, ibu nggak usah repot-repot menjustifikasi dia, membalas dia, nggak usah dibalas, nggak usah kotorin tangan kita dengan membalas keburukan dia. Sudah dicatat di Sijin, sebuah kitab hitam yang letaknya di dasar bumi, di inti bumi, di bawah lapisan bumi ketujuh. Dan al-abrar, orang-orang baik tadi ya, ada di Illiyin. Jadi Illiyin itu kitab di atas langit ke-7. Ibu setiap berbuat baik, setiap beribadah kepada Allah, setiap infak, setiap menolong orang, salat, puasa, kesabaran ibu, tilawah ibu, itu naik ke Illiyin, dibawa oleh para malaikat. Bu, halo, ibu. Ketika dibawa oleh para malaikat itu, yashhaduhul muqarrabun, disaksikan oleh malaikat-malaikat semua.
Misalnya Ibu Ninis, namanya Ibu Sri Mulyani, ditanya oleh malaikat, itu amal siapa? Amalnya Sri Mulyani. Apa amalannya? Dia infak 20 juta. Barakallah, didoakan oleh para malaikat. Itu amalnya siapa? Oh, itu amalnya Ustazah Tohara. Dia ngapain? Dia melakukan puasa sunnah Senin Kemis nggak berhenti-berhenti. Oh, didoakan oleh malaikat. Kemudian Bu, orang-orang yang melakukan amal baik tadi ya Bu, itu terkenal di kalangan malaikat, terkenal Bu. Dibawa lagi, dicatat lagi. Maka kalau dia mengalami kesulitan di dunia, ketika dia mengalami kesedihan, kesusahan, Allah perintahkan kepada malaikat Rahman, Tun, itu hambaku yang namanya Sri Mulyani, dia sedang sedih, dizalimi sama tetangganya, tunlah. Tatanazzalu alaihimul malaikat, akan turun malaikat. Malaikat apa? Akan membisikkan ke dalam hatinya, ala takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Maka tiba-tiba dia akan merasa lega, ya Allah, ada Engkau ya Allah. Aku dizalimi, pasti Engkau yang akan balas ya Allah. Ketika mengalami kesulitan, kemudian seorang hamba ini berdoa, Allah turunkan malaikat, aminkan. Malaikat pun turun, berduyun-duyun mengaminkan, dan mereka, oh hamba ini kenal sudah. Oh Ustazah Tohara, oh iya terkenal. Hayo kita turun, bahasa kita gitu. Hayo kita turun. Dia yang hamba Allah, orang baik. Hayo kita aminkan. Jadi di dunia Bu, nggak ada perbuatan baik yang sia-sia. Itu masih di dunia. Apalagi di Masya Allah. Yang akan jadi teman kita di akhirat adalah amal soleh. Kemudian yang ketiga apa supaya kita nggak rugi? Watawasau bil haq, saling menasehati di dalam kebenaran. Makanya tadi kata Ustazah apa? Datanglah ke majelis supaya kita punya bestie orang-orang salihah, supaya dinasehatin. Ya Bu ya, karena zaman sekarang Bu, zaman kayak gini Bu, bestie mah bestie, tapi berjenis-jenis rupa bestie ya. Ada yang TTM, teman tapi mesra, tapi ada juga yang TMT, teman makan teman. Ada kan? Ada bestie yang tipenya perabotan dapur. Apa itu? Kompor jeung ember. Ya, kalau lagi panas dikomporin, kalau lagi nyeritain aib diemberin, diceritain kemana-mana. Ada tipe seperti ini. Ada juga tipe bunglon. Bestie tipenya bunglon, kalau ke majelis taklim, ngajak ke majelis taklim, busananya syar'i. Giliran bikin VT di TikTok mah, waduh dicopot kerudungnya, tinggal tank top, joget-joget. Ada yang gitu, ada. Emang nggak boleh main TikTok? Boleh. Emang nggak boleh nyanyi-nyanyi di TikTok? Boleh. Tapi di privat ya. Ingat, di privat dan tetap pakai kerudung. Kenapa? Walaupun sudah di privat, pihak TikToknya juga lihat. Iya, jangan mentang-mentang di privat tuh seenaknya dewek. Bolehlah hiburan sekali-kali. Nah aku naunu gelis labanu bang, nah aku naunu bang labanu gelis. Itu dia lagi nyindir tetangganya. Ya tuh kalau mau ceramah mah harus tahu kebiasaan ibu-ibu. Kalau nggak tahu saya kudet ya Bu ya. Iya. Siga nama ngasa asai haderuka bisa payu kesesahan tuntuna jadi cilaka. Ibu mah senengnya yang begitu. Iya, Masya Allah. Ada tipe bestie seperti itu tuh nggak bisa dipegang Bu. Gimana bisa dipegang? Bunglon nggak tahu warnanya apa. Iya, kalau dia dari segi pakaian aja sudah seperti itu, seperti bunglon, gimana
Bagaimana ketika kita jadiin bestie, di depan kita manis, ya di belakang kita ngomongin karena tipenya bunga. Jadi banyak bestie-bestie yang seperti itu. Makanya carilah bestie di majelis taklim yang ngaji. Terus yang nggak ngaji nggak ditemenin, temenin. Jangan nggak ditemenin, temenin, tapi sekadarnya, ya. Jangan curahkan isi hati ke dia. Jangan semua perkara rumah tangga diceritakan. Takutnya nanti tadi embel jeng kompor. Ya, temenin tetap, tapi ada batasnya. Kalau untuk yang benar-benar tadi bestie, carilah yang salehah. Supaya kalau kita punya masalah, kita pengen curhat, dia akan mengarahkan kita, menasehati dalam kebenaran. Watawasau bis sabr, menasehati dalam kesabaran. Ya Bu ya, sabar, disuruh sabar. Ya, kalau bestinya jenis kompor tadi, jeng embel, kita punya masalah sama suami. Apa temennya bilang, iya suami laki-laki mah memang begitu. Udahlah, situ cantik, kerja, duitnya banyak, cerai aja. Kita juga dapat yang lebih ganteng, lebih kaya. Tipe yang kompor, tipe yang embel. Tapi begitu keluar pintu, tahu nggak? Suaminya Bu itu selingkuh sama teman kerjanya, tapi jangan ngomong-ngomong ya. Dia ke tukang sayur, Mang, tahu nggak suaminya Ibu itu tuh yang di blok itu di blok B nomor sekian, suaminya itu dia tahu kenal, dia kenal, selingkuh itu. Tapi jangan ngomong-ngomong ya Mang. Si Mamang tukang sayur, dia belanja pergi, ada datang lagi. Kagak nyangka ya, itu Pak itu kelihatannya ma'alim, sayang istri, nggak taunya selingkuh. Tapi jangan ngomong-ngomong ya, Gusti Allah. Berbekal jangan ngomong-ngomong, satu perumahan tahu semua. Karena punya bestie ember. Masya Allah. Ya, makanya cari bestie yang menasehati dalam kesabaran. Ya Bu, sabar. Itu ujian buat Ibu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kan selingkuhnya baru chattingan doang. Kalau chattingan doang mah bisa diselesaikan. Ya, jadi kalau masih chattingan doang mah selesaikanlah secara kekeluargaan, itu ujian. Kecuali kalau udah terjadi 3 hal. Nah, kalau udah terjadi 3 hal, sarankan perceraian. Apa itu? Kalau di dalam buku nikah kita, silakan dibuka nanti. 3 hal yang menyebabkan perempuan boleh khulu apa? Perzinahan, tidak memberi nafkah lahir batin, kemudian kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kalau terjadi hal-hal ini, baru disarankan minta cerai. Kemudian ibu-ibu mikir, oh berarti si artis itu, ya, yang udah dibela-belain sampai nangis-nangis, ibu-ibu tuh sampai gak doyan makan belain dia, balikan lagi. Sudahlah, makanya gak usah diambil hati. Ini netizen Indonesia sih luar biasa. Ya, itu ya Bu ya, tafsir surat Al-Asr. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk orang yang rugi. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang rugi. Langsung Kak. Termasuk orang yang berustazah. Ustazah aja ya. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu beruntung dengan mengamalkan 4 tadi. Beriman, beramal salih, menasehati dalam kebenaran, menasehati dalam kesabaran. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wal
Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaik. Mari berkontribusi untuk pembangunan dengan berdonasi melalui rekening BSI 6667666765 atas nama Yayasan Tunas Harapan Suci.